Uzbekistan, tempat makam-makam megah, istana-istana indah, dan masjid-masjid yang mengesankan masih melestarikan esensi sejarah lebih dari 2000 tahun. Negara ini dulunya merupakan pusat jalur sutra yang ramai, tempat para pedagang dari timur dan barat bertemu diiringi derap kaki kuda, aroma teh panas, dan pertukaran barang-barang berharga. Namun, di balik keindahan kuno yang tampak sempurna dan budaya yang kaya ini, Uzbekistan menyembunyikan realitas yang mengejutkan bahkan aneh, yang tidak semua orang ketahui. Di sini Anda dapat hidup seperti raja hanya dengan beberapa dolar sehari, tetapi pada saat yang sama ada anggapan kontroversial. Semakin kaya seorang pria, semakin mudah untuk menikahi wanita cantik bukan hanya satu, tetapi beberapa jika ia kaya. Dan dengan menyelami kehidupan sehari-hari, Anda akan menemukan banyak paradoks. Perayaan pernikahan yang meriah dipenuhi asap barbeque, senyum berseri-seri di bawah sinar matahari, dan kisah-kisah sehari-hari yang akan membuat siapapun berhenti dan merenung. Apakah Anda benar-benar siap untuk mengungkap rahasia dan menghadapi wajah Uzbekistan yang sebenarnya? Silakan duduk, tuangkan secangkir teh untuk diri Anda sendiri, dan mari kita mulai perjalanan menakjubkan ini bersama-sama. Semakin kaya seorang pria, semakin banyak istri yang bisa dimilikinya. Ini adalah kebenaran yang jarang dibicarakan secara terbuka, tetapi memang ada dalam masyarakat Uzbekistan. Poligami bukan hanya konsep keagamaan, tetapi juga realitas yang tersembunyi. Al-Quran memperbolehkan laki-laki memiliki hingga 4 istri jika mereka memiliki kemampuan finansial, dan meskipun hukum Uzbekistan melarang hal ini, banyak laki-laki kaya memelihara 2 istri atau lebih sebagai bagian dari status sosial mereka. Orang Uzbekistan sering menghindari pembahasan masalah ini dan bertindak seolah-olah hal itu tidak ada, tetapi dalam masyarakat patriarki, sikap terhadap istri kedua lebih toleran daripada terhadap perempuan yang bercerai atau lajang. Tidak ada statistik resmi, tetapi siapapun yang telah tinggal di negara itu, dalam waktu lama akan dengan mudah menyadari bahwa laki-laki yang mengambil istri tambahan saat bekerja jauh dari rumah cukup umum, dari kota-kota yang ramai hingga daerah pedesaan terpencil. Patut dicatat bahwa pers lokal hampir sepenuhnya bungkam tentang masalah ini, menciptakan kesenjangan informasi antara apa yang diatur oleh hukum dan apa yang terjadi dalam praktiknya. Secara hukum, Uzbekistan secara eksplisit menyatakan bahwa poligami atau hidup bersama dengan banyak wanita dapat dihukum dengan denda atau penjara hingga 3 tahun, tetapi pada kenyataannya, hukum ini jarang ditegakkan. Hingga saat ini, hanya 2 kasus langka yang dibawa ke pengadilan. Satu melibatkan Kepala Otoritas Pendidikan Provinsi Surkhandarya, Yadkham Norov, dan yang lainnya Kepala Polisi Kota. Keduanya dinyatakan bersalah atas poligami dan diberhentikan dari jabatannya. Hal ini mencerminkan perjuangan yang halus, namun nyata, antara tradisi agama, norma sosial, dan kerangka hukum modern yang coba dipertahankan Uzbekistan. Calon pengantin pria harus menjalani pemeriksaan medis sebelum pernikahan. Mungkin terdengar aneh, tetapi di Uzbekistan, untuk menikah, seorang pria tidak hanya membutuhkan cinta dan persetujuan dari kedua keluarga, tetapi juga sebuah rintangan khusus, pemeriksaan medis pranikah. Ini bukan sekadar prosedur administratif, tetapi mencerminkan kenyataan bahwa banyak pemuda Uzbekistan sering bekerja di luar negeri, dan migrasi ini menimbulkan risiko kesehatan yang secara langsung memengaruhi kehidupan pernikahan. Pemeriksaan yang diperlukan sangat ketat, mulai dari tes HIV dan kesehatan mental hingga ronggen dada dan tes toksikologi. Sebelum tahun 2009, banyak pasangan mengakali hukum, mendapatkan laporan medis yang menguntungkan untuk menikah pada tanggal yang dijadwalkan. Tetapi saat ini, calon pengantin wanita menganggap langkah ini sangat penting untuk melindungi hidup mereka. Seorang reporter yang menyelidiki AIDS di Bukhara melaporkan bahwa jika hasil tes menunjukkan bahwa mempelai pria mengidap penyakit tersebut, keluarga mempelai wanita dapat menunda pernikahan. Meskipun hukum tidak melarang pernikahan dalam situasi ini, pihak berwenang mengeluarkan peringatan yang jelas tentang kemungkinan konsekuensinya. Seperti di banyak budaya Eurasia, pernikahan di Uzbekistan adalah momen yang tak terlupakan bukan hanya bagi pengantin, tetapi juga bagi seluruh keluarga. Rata-rata, sebuah pernikahan dihadiri sekitar 300 tamu, dan orang tua dari kedua belah pihak harus menyumbang sekitar $1.000 untuk resepsi, musik, makanan, fotografi, dan semua ritual yang menyertainya. Sebagai imbalannya, pengantin baru menerima hadiah berharga dari para tamu, mulai dari televisi plasma, oven microwave, dan karpet hingga amplop berisi uang. Semuanya sebagai berkah dan simbol awal kehidupan baru mereka. Karya arsitektur terindah di dunia.
Mungkin tidak ada tempat lain di dunia yang melestarikan warisan gemilang jalur sutra seperti Uzbekistan, sebuah negeri di mana setiap kubah dan menara menceritakan kisah yang membentang ratusan tahun. Negara ini memiliki warisan arsitektur yang kaya, perpaduan halus dari berbagai budaya yang pernah singgah dan meninggalkan jejaknya. Contoh yang paling terkenal adalah Registan di Samarkand, sebuah kompleks 3 sekolah Islam yang dibangun antara abad ke-15 dan ke-17, di mana dekorasi yang indah, kubah yang megah, dan menara yang mengesankan menciptakan pemandangan memukau yang memikat semua orang yang melihatnya. Tidak jauh dari sana, Mausoleum Gure Amir, tempat peristirahatan Kaisar Timur yang termasyhur, dengan kubah pirusnya yang berkilauan di bawah sinar matahari, tampak khidmat sekaligus romantis. Shahrisabz, kota hijau, menawarkan keindahan yang berbeda. Taman-tamannya yang luas, istana-istana yang megah, dan kuil-kuil kuno membangkitkan era kejayaan dinasti Timur. Lalu ada Bukhara, jantung jalur sutra, sebuah kota kuno dengan sejarah lebih dari 2000 tahun, di mana masjid-masjid abad ke-9, pasar-pasar yang ramai, dan benteng-benteng masih berdiri megah sebagai bukti perpaduan Timur dan Barat. Arsitektur Uzbekistan tidak hanya indah bentuknya, tetapi juga mewujudkan jiwa sebuah peradaban. Jadi, apakah Anda berpikir suatu hari nanti akan mengunjungi negara ini untuk menyaksikan mahakarya-mahakarya ini dari dekat? Negara Islam, sekitar 88% penduduk Uzbekistan beragama Islam, dan agama ini memainkan peran sentral dalam kehidupan spiritual masyarakat. Namun, negara ini juga merupakan perpaduan berbagai agama lain. Kebebasan beragama dihormati, menciptakan lanskap keagamaan yang beragam dan dinamis. Selain Islam, sekitar 12% penduduk menganut agama lain seperti Ortodoksi Rusia, Katolik, Protestan, dan Yahudi, dan sebagian orang tidak menganut agama apapun. Uzbekistan menghargai kebebasan beragama dan menghormati perbedaan keyakinan. Pemerintah juga berkomitmen untuk melindungi hak-hak semua penganut agama dan terus berupaya untuk mempromosikan harmoni dan pemahaman antar komunitas agama. Setiap perjalanan pasti berakhir, dan penjelajahan kita berakhir di sini. Jika Anda ingin melanjutkan penjelajahan negara-negara seperti Rusia, Finlandia, Bhutan, atau negara-negara kecil di Asia Tenggara seperti Vietnam, Filipina, Laos, dan Thailand, kunjungi saluran kami untuk menemukan hal-hal menarik lainnya tentang negara-negara lain. Membalikan sepotong roti membawa nasib buruk. Sering dikatakan bahwa untuk memahami suatu bangsa, seseorang harus mengamati bagaimana bangsa itu memperlakukan roti sehari-harinya, dan di Uzbekistan, roti bukan hanya makanan, tetapi jiwa budayanya. Roti bundar tradisional terbuat dari tepung terigu, kadang-kadang dengan tambahan susu, telur, atau rempah-rempah. Setiap daerah memiliki resep rahasianya sendiri. Roti Tashkent lembut dan ringan, sedangkan roti Samarkand atau Bukhara lebih padat dan lebih beraroma. Tetapi nilai sebenarnya tidak hanya terletak pada rasanya, tetapi juga pada kepercayaan dan penghormatan yang dimiliki masyarakat terhadapnya. Mereka menganggap membalik roti sebagai penghinaan dan tindakan pembawa sial, karena dalam kepercayaan mereka, roti melambangkan keberuntungan, kemakmuran, dan kelimpahan. Sebelum perjalanan jauh, orang Uzbekistan menggigit sepotong roti dan mengubur atau mengikatnya ke tanah sebagai janji untuk kembali dengan selamat kepada keluarga mereka. Pada pernikahan, roti diberikan kepada pengantin baru sebagai berkah, dan pada festival, roti melambangkan doa untuk panen yang melimpah. Orang Uzbekistan tidak pernah memperlakukan roti dengan hina. Bahkan jika mereka secara tidak sengaja menjatuhkannya, mereka akan mengambilnya, menciumnya dengan lembut, dan meletakkannya kembali dengan penuh hormat. Ini bukan hanya ritual, tetapi juga demonstrasi rasa syukur atas sebutir beras untuk setiap hidangan, sesuatu yang kita, orang Vietnam, pelajari sejak usia muda. Bagaimana menurut Anda, di zaman modern ini, apakah kita masih mempertahankan rasa hormat ini terhadap makanan sehari-hari kita? Sistem kereta bawah tanahnya luas dan indah. Sering dikatakan bahwa untuk memahami sebuah kota, Anda harus menjelajahi bawah tanah, dan di Tashkent, ibu kota Uzbekistan, pepatah ini lebih benar dari sebelumnya. Saat tiba, pengunjung tidak hanya menemukan suasana tenang dengan domba yang merumput, jalanan yang bersih, dan lalu lintas yang teratur, tetapi juga dibawa ke dunia bawah tanah yang unik, Metro Tashkent. Sebuah struktur modern dan luas. Begitu indah, sehingga menyerupai museum seni. Setiap stasiun memiliki kepribadiannya sendiri,
mencerminkan budaya unik Uzbekistan. Beberapa stasiun semarak dengan mural yang indah dan langit-langit plester yang lampu gantungnya memancarkan cahaya yang mengingatkan pada istana, sementara yang lain memancarkan semangat modern dan provokatif. Kosmonautlar misalnya, terkenal dengan lukisannya yang menggambarkan astronot dan luar angkasa, membuat Anda merasa seperti telah memasuki film fiksi ilmiah. Paktakor, di sisi lain, menampilkan pola yang terinspirasi dari kapas, megah seperti istana yang luar biasa, mengingatkan pada industri tekstil negara itu, sumber kebanggaan nasional. Stasiun Gafur Gulyam, dengan kubah melengkung dan jendela kaca patri, menawarkan suasana yang tenang dan elegan, seperti memasuki tempat peristirahatan Islami yang damai. Setiap stasiun metro di Tashkent adalah bagian dari sejarah, budaya, dan aspirasi masyarakat Uzbekistan. Jadi menurut Anda, apakah sistem transportasi umum perlu seindah dan seikonik itu, atau kenyamanan saja sudah cukup? Budaya Sulaman. Budaya Sulaman Uzbekistan memiliki sejarah panjang dan tradisi yang kaya. Sejak abad ke-7 SM, Sulaman telah menjadi elemen penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Uzbekistan. Seni Sulaman di Uzbekistan jelas mencerminkan kekayaan dan keunikan budaya serta tradisi negara tersebut. Terdapat banyak jenis sulaman di Uzbekistan, masing-masing dengan gaya dan makna tersendiri. Salah satu yang paling terkenal adalah Sulaman Bukhara. Sulaman Bukhara terutama digunakan pada tunik, jilbab, dan bantal. Jenis sulaman ini dicirikan oleh pola geometris, figur hewan dan manusia, dengan warna-warna cerah dan kaya. Karpet Bukhara terkenal di dunia karena pola khas dan warna-warnanya yang cerah. Warna-warna ini berasal dari bahan-bahan alami, seperti merah buah delima dan coklat kulit kenari. Jenis sulaman tradisional lainnya adalah Sulaman Suzane. Ini adalah bentuk seni berwarna-warni yang menggunakan benang wol dan warna-warna cerah. Sulaman Suzane sering menampilkan pola-pola rumit, seperti bunga lotus, mawar, dan tumbuhan. Suzane digunakan untuk berbagai keperluan, seperti tunik, selimut, bantal, dan spray. Para perajin Uzbekistan mewariskan keterampilan dan pengetahuan sulaman mereka dari generasi ke generasi. Sulaman bukan hanya bentuk seni, tetapi juga bagian penting dari kehidupan sosial dan keluarga masyarakat Uzbekistan. Sulaman mencerminkan semangat tradisional dan penghormatan terhadap bangsa, serta menyediakan mata pencaharian bagi banyak perajin dan keluarga mereka. Budaya Sulaman Uzbekistan telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda kemanusiaan. Ini adalah contoh pengakuan dunia atas pentingnya dan nilai sulaman dalam budaya Uzbekistan, yang juga sangat dihargai karena keragaman dan kreativitasnya. Eksportir kapas terbesar di dunia. Tahukah Anda bahwa ada sebuah negara di Asia Tengah di mana emas terpendam di bawah permukaan tanah dan hamparan ladang kapas putih membentang di daratan? Keduanya menjadi pilar ekonominya. Negara itu adalah Uzbekistan, yang dikenal sebagai salah satu produsen kapas terbesar di dunia dan juga salah satu negara terkaya dalam hal emas. Setiap tahun, Uzbekistan memproduksi sekitar 80 ton emas, memiliki tambang emas terbesar di dunia, dan cadangan emas global terbesar keempat, menarik perhatian banyak negara kuat. Lebih jauh lagi, ladang kapas yang tak berujung ini menyumbang 17% dari total ekspor negara, menjadikan Uzbekistan sebagai produsen kapas terbesar ketujuh di dunia dan bertanggung jawab atas sekitar 4,5% produksi global. Yang perlu diperhatikan, selama setiap musim panen, pemerintah memobilisasi jutaan pekerja, mulai dari petani dan mahasiswa hingga pegawai negeri dan dokter, untuk berpartisipasi dalam panen kapas, menciptakan mobilisasi total yang langka di zaman modern. Tapi bukan itu saja. Uzbekistan juga memiliki sektor energi yang kuat, menempati peringkat ke-17 di dunia dalam produksi uranium, dan perusahaan milik negaranya, Uzbekneftgaz, adalah salah satu dari 11 perusahaan gas terbesar di dunia. Dapat dikatakan bahwa kombinasi emas putih dan emas mentah telah mengubah Uzbekistan menjadi negeri yang kaya dan penuh misteri, di mana sumber daya alam secara langsung terkait dengan kehidupan dan takdir bangsa. Biaya hidup rendah. Secara mengejutkan, tepat di jantung Asia Tengah yang bergejolak, terdapat sebuah negara kaya sejarah yang menawarkan kesempatan kepada pengunjung untuk menikmati kehidupan yang lengkap dengan biaya terjangkau, Uzbekistan. Dibandingkan dengan banyak tempat lain di kawasan ini, biaya hidup di sini jauh lebih rendah, memungkinkan bahkan mereka yang memiliki anggaran terbatas untuk sepenuhnya menikmati budaya, kuliner, dan kehidupan sehari-hari. Di ibu kota, Tashkent, sewa sedikit lebih mahal daripada di kota-kota kecil, tetapi umumnya berkisar antara US 100 hingga US 500 per bulan, jumlah yang sangat rendah dibandingkan dengan banyak negara tetangga.
Di pasar atau supermarket, Anda akan menemukan roti, susu, dan sayuran segar dengan harga yang wajar, sementara masakan Uzbekistan terkenal kaya akan cita rasa, dengan berbagai macam makanan jalanan dengan harga hanya US 1 hingga US 3, dan makanan di restoran murah hanya seharga US 5 hingga US 10, cukup untuk memuaskan rasa lapar Anda dan meninggalkan kesan yang mendalam. Transportasi umum seperti bus dan metro juga sangat mudah diakses dan taksi tidak terlalu mahal, sehingga memudahkan untuk berkeliling. Sebagian besar barang, mulai dari pakaian dan kerajinan tangan hingga souvenir, harganya di bawah rata-rata regional, menunjukkan keseimbangan yang menarik antara kualitas dan harga. Apakah menurut Anda, biaya hidup ini menjadikan Uzbekistan destinasi yang layak untuk perjalanan yang lebih lama? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Hukum yang ketat. Mungkin hal yang paling mengejutkan bagi banyak wisatawan yang mengunjungi Uzbekistan bukanlah masjid-masjid biru yang legendaris, melainkan sistem hukum ketat yang dipertahankan negara itu hingga saat ini. Perjudian dan narkoba sepenuhnya dilarang, dan tembakau serta alkohol hanya diperbolehkan bagi mereka yang berusia di atas 20 tahun. Homoseksualitas tetap ilegal dan, dalam kasus serius, dapat menyebabkan hukuman penjara. Bagi komunitas LGBTQ+, hambatan hukum bahkan lebih besar. Hubungan sesama jenis antara pria dianggap sebagai kejahatan, yang dapat dihukum hingga 3 tahun penjara dan denda, menjadikan Uzbekistan salah satu dari sedikit negara pasca Soviet yang masih mempertahankan larangan ini, bersama dengan Turkmenistan dan Chechnya di Rusia. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Pihak berwenang juga sangat ketat mengenai pengambilan gambar dan fotografi hanya dengan mengarahkan kamera ke gedung pemerintah, kendaraan, atau fasilitas umum tertentu dapat langsung menimbulkan masalah. Oleh karena itu, pendekatan yang paling aman adalah meminta izin dari penduduk setempat sebelum mengambil foto. Bahkan dalam detail kecil, seperti salam, Uzbekistan mempertahankan tradisinya sendiri. Pria boleh berjabat tangan, tetapi dengan wanita disarankan untuk meletakkan tangan di sisi kiri dada dan membungkuk, sebagai tanda hormat dan bukan keintiman. Aturan-aturan ini, meskipun tampak aneh, jelas mencerminkan identitas masyarakat yang masih melestarikan formalitas dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita melanjutkan, kami punya permintaan kecil. Jika Anda menikmati konten ini, silakan berlangganan saluran ini dan sukai video ini. Lebih dari 80% penonton tidak berlangganan. Ini tidak membutuhkan biaya, tetapi sangat membantu kami. Jadi, silakan klik tombol berlangganan. Terima kasih banyak telah berlangganan. Sekarang, mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya, yang pasti akan mengejutkan Anda. Surga bagi pecinta semangka. Tahukah Anda bahwa ada sebuah tempat di dunia di mana semangka bukan hanya buah musim panas yang menyegarkan, tetapi juga sumber kebanggaan nasional? Tempat itu adalah Uzbekistan, kerajaan dengan lebih dari 150 varietas semangka yang berbeda, di mana buah ini ditanam sepanjang tahun dan telah menjadi simbol kelimpahan dan keramahan. Di ladang yang subur atau bahkan di gurun yang gersang, di bawah tangan terampil para petani, semangka Uzbekistan istimewa, lebih manis, lebih berair, dan lebih lezat daripada di tempat lain. Pengunjung kagum dengan varietasnya, mulai dari semangka emas dengan daging kuning cerah dan rasa manis yang menyegarkan, hingga semangka berkulit gelap dengan daging merah cerah dan rasa yang kuat, dan bahkan yang berbentuk tidak biasa, seperti oval, bulat, atau bahkan berbentuk menara Eiffel. Orang Uzbekistan masih menceritakan kisah-kisah dari era jalur sutra, ketika para pedagang dari seluruh dunia memuji rasa semangka mereka yang luar biasa. Dan untuk merayakan buah istimewa ini, negara ini juga mengadakan festival semangka yang meriah setiap tahunnya, di mana Anda dapat mencicipi puluhan varietas bersama penduduk setempat, berpartisipasi dalam permainan tradisional, dan menikmati suasana yang meriah. Uzbekistan telah mengubah semangka dari buah biasa menjadi bagian dari identitas budayanya. Luar biasa, bukan? Makan sambil duduk di lantai. Sering dikatakan, untuk benar-benar memahami suatu bangsa, duduklah di meja mereka, dan di Uzbekistan, pengalaman ini benar-benar tak terlupakan. Budaya kuliner di sini terkenal bukan hanya karena cita rasanya yang kaya, tetapi juga karena adat istiadat tradisional yang sangat mengakar di meja makan. Alih-alih kursi tinggi, orang Uzbekistan berkumpul di sekitar meja rendah tradisional yang disebut dastarkhan. Biasanya terbuat dari kayu dengan permukaan lebar yang ditutupi taplak meja bermotif rumit, di mana berbagai hidangan menggugah selera disusun. Suasana ramah semakin diperkuat oleh orang-orang yang duduk di atas bantal kurpaca, menikmati makanan mereka sambil mengobrol dan berbagi cerita tentang kehidupan sehari-hari mereka.
Ini bukan sekadar makan, tetapi ritual kebersamaan, tempat di mana ikatan keluarga dan persahabatan dipupuk. Yang perlu diperhatikan, masakan Uzbekistan merupakan perpaduan dari banyak peradaban di sepanjang jalur sutra, membawa cita rasa Iran, India, Arab Saudi, Rusia, dan bahkan Tiongkok. Di antara hidangan tersebut, plov, hidangan nasi campur yang terbuat dari nasi aromatik, wortel, kacang polong, dan daging domba dalam panci besi cor besar, dianggap sebagai jiwa masakan Uzbekistan. Selain itu, pangsit manti kukus, mie lagman buatan tangan, sate syashlik panggang, dan semangkuk sup syurpa yang mengepul adalah cita rasa yang takkan terlupakan bagi siapapun yang mencicipinya sekali saja. Jadi, jika Anda berkesempatan duduk di Dastarkhan Uzbekistan, hidangan mana yang ingin Anda coba terlebih dahulu? Orang-orang yang ramah. Uzbekistan dicintai banyak orang karena kebaikan dan keramahan penduduknya. Majalah perjalanan terkenal Lonely Planet menobatkan Uzbekistan sebagai destinasi yang sangat ramah di mana keramahan merupakan nilai fundamental dalam kehidupan sehari-hari meskipun merupakan negara yang berada di bawah pengawasan ketat. Pengunjung dapat merasakan sambutan hangat dari penduduk setempat. Keramah tamahan adalah elemen penting dalam pengalaman perjalanan internasional. Di Uzbekistan, Anda dapat merasakan suasana yang hangat dan ramah, dengan perhatian dan kepedulian tulus dari penduduknya. Surat kabar Evening Standard menulis, orang Uzbekistan benar-benar ramah dan selalu bersedia mengobrol dengan wisatawan dan memperkenalkan mereka kepada negara mereka. Bersiaplah untuk percakapan yang menarik dan bermakna. Ketika Anda mengalami kesulitan atau membutuhkan bantuan selama perjalanan Anda, orang Uzbekistan selalu siap dan antusias untuk membantu. Kadang-kadang, wisatawan juga berkesempatan untuk diundang oleh penduduk setempat untuk makan bersama atau berpartisipasi dalam festival dan acara lokal. Ini adalah pengalaman yang luar biasa untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang budaya dan masyarakat Uzbekistan. Kebaikan hati orang Uzbekistan adalah salah satu alasan mengapa wisatawan menyukai negara ini dan ingin kembali. Jika Anda mencari destinasi dengan penduduk yang ramah dan murah hati, Uzbekistan adalah pilihan yang tepat. Musik yang unik. Uzbekistan sangat bangga dengan tradisi musik dan tariannya. Di Samarkand, Anda dapat menikmati Festival Musik Internasional Shark Taronalari, salah satu acara yang paling dinantikan di kota ini. Alat musik tradisional Uzbekistan sangat beragam, termasuk berbagai jenis seruling, gendang chang, dan gendang hap. Musik Uzbekistan merupakan perpaduan harmonis antara melodi liris dan manis dengan unsur-unsur yang bersemangat dan ceria, mencerminkan kehidupan budaya dan semangat optimis masyarakat setempat. Tarian tradisional Uzbekistan juga beragam, masing-masing berakar kuat dalam budaya daerahnya. Tarian khasnya meliputi lezgi yang energik, suzane yang anggun, dan khorezm yang megah. Tarian-tarian ini sering ditampilkan di festival dan acara budaya, memikat penonton dengan keanggunan, kelancaran, dan suasana yang meriah. Festival musik ini berlangsung di lapangan Registan yang megah di Samarkand dan merupakan acara terbesar sejenisnya di Asia Tengah. Tujuan utama festival ini adalah untuk merayakan musik rakyat tidak hanya di Asia Tengah, tetapi juga di seluruh dunia. Untuk melestarikan dan mewariskan tradisi musik, untuk mendorong seniman berbakat, dan untuk mempromosikan pertukaran budaya internasional berdasarkan perdamaian dan persahabatan. Produsen sutra terbesar di dunia. Uzbekistan juga terkenal dengan produksi sutranya dan dianggap sebagai produsen terbesar di dunia. Sutra Uzbekistan terkenal karena kualitasnya yang sangat baik, kelembutan, kilau, dan daya tahannya. Benang-benangnya berkilau di bawah cahaya, dan warna-warna cerah membuat produk sutra Uzbekistan semakin menarik. Industri sutra Uzbekistan memiliki sejarah yang membentang ribuan tahun dan sangat terkait dengan lokasi strategisnya di jalur sutra yang legendaris. Para pedagang mengangkut sutra Uzbekistan ke berbagai belahan dunia, menyebarkan reputasinya, dan menjadi salah satu kekuatan pendorong utama di balik posisi penting negara ini dalam industri sutra. Industri sutra memainkan peran penting dalam perekonomian Uzbekistan. Sutra adalah salah satu ekspor utama negara ini, menghasilkan pendapatan devisa yang signifikan dan menciptakan lapangan kerja bagi banyak orang, yang sangat berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial. Terlepas dari banyak perubahan sejarah, produksi sutra Uzbekistan telah dilestarikan dan dikembangkan sebagai warisan budaya yang berharga. Para pengrajin lokal mendedikasikan diri mereka sepenuhnya untuk setiap meter kain, menciptakan produk sutra indah yang membawa ciri khas tradisi. Saat mengunjungi Uzbekistan, Anda dapat menemukan berbagai produk sutra, seperti pakaian yang glamor, karpet yang indah, dan aksesori fashion yang unik. Karena video dengan banyak suka akan diprioritaskan.
Jika Anda menikmati video ini, silakan sukai, beri komentar, dan bagikan dengan teman-teman Anda, agar saluran kami dapat berkembang dan kami dapat membuat lebih banyak video menarik tentang berbagai negara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, dan sampai jumpa lagi.